إلى حضرة النبي المصطفى حبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى العلماء السنة والجماعة السنة الزهرية وثم إلى حضرة خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب تحصيل جلالان ونصائح الأمة وهدية ببركة أم القرآن وقف هذا الكتاب شعيلان والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kemarin sampai ayat berapa itu? 71 ya terakhir ya. Sekarang ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qataltum nafsan faddaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun faqulna dhribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Kalau sebelumnya sudah dijelaskan ya di ayat sebelumnya bahwa dengan kelicikan orang Yahudi itu selalu protes terus kepada Nabi Musa, suruh cari suruh motong sapi ya dia untuk menghidupkan hamil yang orang yang mati ya, yang terbunuh, bermacam-macam ya, protes warna apa, yang kayak apa, di mana ya akhirnya Allah mempersulit juga ya. Balas Yahudi itu dipersulit oleh Allah bahwa sapinya itu bisa ditemukan dengan penjelasan yang sudah detail dengan harga yang sangat mahal, yakni dengan cara dijual ya kulitnya itu berapa di kilo, kulitnya di kilo diganti dengan emas sejumlah kiloan daripada jumlah kulit itu. Jadi kehitungnya sangat mahal sehingga pemuda yang soleh itu ya akhirnya menjadi kaya raya ya, dengan ditimbangnya kulit harus diganti seberat kulit itu diganti dengan emas. Dengan emas kaya raya ya karena pemudanya itu soleh. Nah, seumur hidupnya dia itu pemuda itu di suatu riwayat dia disebutkan tuh mata pencahariannya itu tukang mencari kayu bakar. Sehari-hari itu tukang mencari kayu bakar ke hutan. Dari hasilnya yang sepertiga untuk dirinya, yang sepertiga untuk ibunya, dan yang sepertiga disedekahkan ke orang lain. Itu luar biasa. Itu orang soleh, namanya seorang pemuda yang soleh. Mata pencahariannya mencari kayu bakar. Dari hasil kayu bakar itu sepertiga untuk dirinya, sepertiga untuk ibunya, dan sepertiga disedekahkan ke orang lain. Begitu juga kalau malam. Kalau malam itu pemuda yang soleh tadi ya, yang menjual sapi betina tadi yang sangat mahal, yang akhirnya menjadi kaya raya, menjadi miliarder. Itu kalau malam sepertiga untuk dirinya, sepertiga untuk ibunya, sepertiga untuk sholat malam. Itu bagi sepertiga. Akhirnya karena kesolehannya tadi Allah melalui utusan malaikat yang menyerupai laki-laki tadi mengajarkan nanti kamu jual ke orang Yahudi, tapi caranya setelah dipotong kamu timbang kulitnya beratnya berapa, minta ganti emas, kamu minta emas seberat kiloan daripada kulit ini. Sedangkan kulit itu rata-rata ya 40 kilo. Kalau 40 kilo emas ya berapa ya, miliaran ya. Miliaran. Kalau di saat sekarang ya miliaran, 40 kilo itu
1 gram aja harganya sekarang 1 juta. Kalau 1 kilo 1000 gram berarti 1 miliar. Kalau beratnya 40 kilo aja berarti 40 miliar. Jadi langsung jadi miliarder. Karena kesolehannya itu Allah menurunkan malaikat yang menyerupai laki-laki yang mengajarkan, nanti bisa lah itu. Kalau enggak ya, makanya di dalam Quran disebutkan fadzabahuha wa ma kaddu yaf'alun. Maka orang Yahudi itu menyembelih sapi betina yang hampir-hampir mereka itu tidak bisa mengerjakan. Karena apa? Saking mahalnya. Nah, sekarang ayat 72 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qataltum dan tatkala kamu semuanya membunuh, tentunya sebagian ya. Kan tadi ada orang yang dibunuh itu yang membunuh siapa kan nggak ketahuan. Yang dibunuh itu namanya amil, yang membunuhnya nggak ketahuan siapa. Makanya orang Yahudi menuntut kepada Musa, kamu kan Nabi Allah, ayo hidupkan itu kan gitu. Wa idz qataltum dan tatkala kamu semuanya membunuh nafsan dirimu sendiri, ya saling membunuh tadi ya. Ada orang yang dibunuh nggak ketahuan siapa yang membunuh. Faddarotum maka kalian menjadi saling bermusuhan. Ada yang dibunuh nggak tahu siapa yang membunuh, akhirnya ya saling membunuh. Akhirnya apa? Saling membunuh dan saling bermusuhan. Fihi di dalam kalimat wa'il qataltum nafsan faddarotum. Idghamun dibaca idgham atta-utaknya. Idghamun dibaca idgham atta-utaknya fil asli dan dalam aslinya Fidali di dalam dal. Faddarotum wa iz qataltum. Fihi idgham ta'i fil asli fidali ay tahasamtum. Wa iz fihi idgham ta'i dibaca idgham ta'nya itu berarti di mana ini? Wa iz qataltum qataltum. Jadi baiz ada di bacaan lain baiz qataltum, jadi dibaca di qiraah yang lain bisa dibaca waiz qataltum. Nah, kalau Imam Suyuti Hafaz ya dibacanya waiz qataltum. Fihi di dalam bacaan iz qataltum idghamut ta'i di idghamkan ta'nya. Jadi kalau kalian membacanya wa iz qataltum juga boleh, qataltum juga boleh. Fil aslinya fidali di dalam dalnya. Di dalnya juga sama, faddarotum dibaca idgham. Qataltum juga boleh. Fadarotum juga boleh. Ay tahosamtum artinya bermusuhan. Fadarotum itu dibaca artinya apa? Tahosamtum itu bermusuhan, saling bermusuhan. Wa tadafa'tum dan saling menolak. Fiha di dalam pembunuhan. Qataltum tadi kan ayat sebelumnya ayat berapa itu kan ada yang dibunuh, nggak tahu siapa yang membunuhnya siapa, yang dibunuh namanya amil. Akhirnya menyebabkan saling bermusuhan, saling mencurigai, saling membunuh. Wallahu dan demi Allah, muhrijun maha memperlihatkan. Kharaja yakhruju itu kan keluar. Muhrijun maha memperlihatkan. Mazharo artinya memperlihatkan. Jadi Allah itu maha bisa memperjelas ya, maha memperlihatkan. Kalau ada tadi udah saling curiga karena si amil itu terbunuh, yang membunuh siapa itu nggak ketahuan, itu sebetulnya gampang bagi Allah untuk memperlihatkan itu. Sesuatu kuntum kamu semuanya, kuntum keberadaan kamu semuanya taktumun pada nyimpen
Sebenarnya Allah itu gampang memperlihatkan pada kamu sekalian supaya tidak terjadi mencurigai karena ada orang yang terbunuh. Siapa yang membunuh itu mudah. Nah, tapi ya kamu semua pada nyimpen. Sebenarnya tanda-tandanya udah ada lah. Kamu harusnya ada yang tahu. Cuman pura-pura nggak tahu. Makanya Allah di sini memakai kata-kata wallahu mukhrijun. Allah itu maha memperlihatkan. Min amriha dari perkara yang dibunuh tadi, pemuda yang dibunuh yang namanya Amil. Wahada dan ini tirodin untuk menengahi. Jadi gampang aja sebenarnya, Allah itu gampang kalau menengahi itu. Tapi kamu sebetulnya udah dikasih tanda-tanda siapa yang membunuhnya itu. Di antara kalian sudah tahu, hanya pura-pura nggak tahu. Akhirnya kamu mempersulit Nabi Musa. Wahwa dan adapun pembunuhan awalul qisoti, yakni pertama-tama hukum kisos ya, pertama kali hukum kisos itu ya di sini. Nanti yang dibunuh yang membunuh orang ya nanti hukumnya dibunuh. Sebetulnya Allah itu gampang aja menengahi kalian itu. Hanya ya kalian itu udah dikasih tanda-tanda nggak nurut ya, pura-pura nggak tahu malah mempersulit Musa, ya akhirnya kamu dipersulit oleh Allah. Fakulna maka berfirman Allah, idribu pukullah hu orang yang mati, pemuda yang mati yang bernama Amil. Al-qatili artinya orang yang terbunuh. Tiba diha sebagian daripada kamu sekalian orang Yahudi. Tiba diha dengan sebagian dari sapi betina, hanya kepada sapi betina. Beberapa waktu yang lalu kan Bapak udah cerita, ada orang ya, kenapa sih dinamakan surat Al-Baqarah ini ada kaitannya orang yang dibunuh nanti dihidupkan dengan cara dipukul dengan sapi betina dengan ekornya. Nah, ini udah mulai kan, ini terbukti yang berkata siapa, bukan Bapak, tapi Quran. Fakulna maka berkata Allah, idribu pukullah kamu sekalian dari orang yang terbunuh, pemuda yang terbunuh. Al-qatili artinya orang yang terbunuh biba'diha dari sebagian sapi betina yang telah dipotong tadi. Fadoroba maka memukullah Musa bilisaniha dengan lidahnya sapi betina. Ada sebagian berpendapat dipukul dengan lidah sapi betina. Kalau Bapak waktu itu dipukulnya dengan apa? Dengan ekor ya. Ada juga yang dengan sapi, dengan kaki. Awajuba atau pucuknya ekor. Awajuba atau pucuknya zana biha ekornya sapi. Fakhayati maka hidup. Kalau Imam Suyuti berpendapat kalau nggak dipukul dengan lidah, ya dengan ekor. Tapi ada juga ulama yang berpendapat dengan kaki. Ya. Tapi kalau Imam Suyuti milih berpendapat, tentunya yang lebih ringan lah mukulnya ya. Kalau kaki itu kan berat ya, apalagi kaki sapi kan gede ya. Logikanya kan gitu. Namanya tafsir itu kan menafsirkan. Ini dipukul, Allah memerintahkan dipukul, kira-kira pukulnya pakai apa? Ya tentunya ditafsiri, ada yang berpendapat dengan kaki sapi, ada yang dengan lidah sapi, ada juga dengan buntut sapi. Tapi yang paling mendekati kalau menurut Bapak ya dengan buntut sapi. Kalau lidah sapi kan licin ya. Licin itu, licin. Nah, tapi kalau ekor sapi itu ya kayak pecut, kayak apa? Apa namanya? Pecut itu ya untuk menghela kuda lari itu apa itu? Pecut itu apa? Bahasa Sundanya apa? Pecut juga ya. Nah, kalau ekor kan kayak pecut, gampang megangnya itu. Apalagi kalau sudah nggak ada kulit ya, ada kulit aja gampang. Kalau lidah kan susah itu, harus dibuka dulu kepalanya. Tapi kalau ekor sapi ya begitu dipotong untuk mukul gampang. Jadi nggak banyak prosesnya. Jadi kalau menurut Bapak yang paling mendekati ya ekor sapi. Kalau Imam Suyuti kalau nggak ekor ya lidah, nggak ekor ya lidah.
Tapi kalau di Quran faqulna dribuhu. Nah, pokoknya Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, pukul itu, pukul lah gitu. Fadzaraba maka memukul Musa bilisaniha dengan lidah sapi betina ajuba atau ujungnya dana biha ekor sapi fahayati maka kemudian hiduplah pemuda yang mati tadi yang bernama Amil. Waqala dan berkata Amil, yang pemuda yang mati tadi begitu dipukul dengan ekornya ya, Bapak menyebutkan dengan ekor aja lah, karena yang keyakinan Bapak juga ekor. Hidup, hayati maka hidup. Waqala dan berkata Amil, Amil yang orang yang mati tadi, qatalani telah membunuhku dua orang, fulan wa fulan, orang yang sudah mati tadi ya, tuntutan Bani Israel terbukti. Pemuda yang mati yang bernama Amil tiba-tiba hidup dan bicara. Waqala dan berkata Amil qatalani telah membunuhku dua orang, fulan yakni seseorang, wa fulan dan seseorang, liibani dari anaknya ammihi pamanku. Ternyata yang membunuh Amil tadi, yang pemuda yang bernama Amil itu adalah anak pamannya, namanya fulan dan fulan gitu. Ternyata anak pamannya. Wa mata dan kemudian mati lagi si Amil. Begitu ngomong ya, memberikan kesaksian, yang membunuhku adalah fulan dan fulan, itu adalah anak pamanku. Mati lagi. Jadi hidup itu hanya untuk memberi kesaksian aja, sesuai permintaan orang Yahudi, orang Bani Israel tadi. Wa mata, bismillahirrahmanirrahim, wa mata dan kemudian mati lagi si Amil tadi. Fahurima Fahurima maka ditutupi al-mirasi dari ahli waris. Jadi fulan dan fulan yang anaknya paman tadi itu ditutupi dari ahli waris. Wa qutila dan kemudian dibunuh pemuda yang telah membunuh si Amil tadi. Jadi hukum kisos. Hukum kisos itu mulai ada itu semenjak Nabi Musa. Nah, nanti orang Yahudi mengadopsi, orang Nasrani mengadopsi, pas Nabi Muhammad diadopsi lagi. Sama dengan hukum nikah. Nikah itu persis sama. Dulu orang jahiliyah itu ya persis aturannya seperti yang dipakai oleh orang Islam itu, diadopsi. Sama baju baju kalian itu gamis, ya. Baju kalian yang panjang apa namanya? Gamis. Itu juga bajunya orang jahiliyah, orang Arab. Tapi karena sesuai tuntunan dengan tuntunan syariat Islam, diadopsi menjadi tradisi Islam. Jadi tidak semua yang bukan dari Islam itu dijauhi oleh Islam, itu enggak. Dulu misalkan paman nikah dengan keponakan nggak boleh, itu orang jahiliyah, orang Arab itu udah ada aturannya, itu udah ada. Diadopsi oleh hukum Islam karena pas sesuai dengan hukum Islam. Termasuk baju gamis itu bukan tradisi orang Islam, ya. Jangan salah kaprah. Baju gamis itu bukan tradisi baju orang Islam. Tadinya baju jahiliyah yang diadopsi oleh orang Islam. Nasi kabuli dari mana? Pernah nggak nasi kabuli ya? Nasi kabuli. Nasi kabuli dari mana? Dari Arab. Bohong. Ya kabuli dari Kabul, Afghanistan. Namanya aja nasi kabuli. Orang Arab tuh nggak punya budaya, semuanya itu dari Afghanistan tuh aslinya. Ya, kalau dari Arab bohong gitu. Hanya dia ngambil merek aja. Nasi kabuli ya orang Kabul. Kabul itu mana? Pakistan. Itu aslinya orang Pakistan yang punya ya. Hanya diterkenalkan oleh orang Arab, seolah-olah itu nasi tradisi orang Arab. Bohong itu. Itu dari Kabul, Pakistan, kabuli. Sama baju gamis itu tradisi jahiliyah yang diadopsi oleh umat Islam. Minum-minuman dulu jahiliyah juga dilarang, sama orang yang benar itu dilarang. Yang minum itu ya orang yang nggak benar, orang yang benar kayak Abu Bakar As-Siddiq itu juga nggak pernah minum. Kayak bapaknya Nabi siapa namanya? Abdullah bin Muthalib
bin Abdul Muthalib itu juga nggak pernah minum. Abdul Muthalib itu nggak pernah minum. Yang minum itu orang-orang yang jahat. Seperti siapa? Umar bin Khattab minum itu. Semuanya minum. Kalau Abu Bakar As-Siddiq nggak minum karena orang baik. Sayyidina Utsman itu nggak minum. Ya. Yang minum itu siapa? Mantan preman. Siapa? Khalifah yang mantan preman? Ya Umar. Nah kalau Ali bin Abi Thalib itu nggak pernah minum. Karena Ali bin Abi Thalib itu gelarnya dua. Satu radhiyallahu anhu dan yang satu karramallahu wajhah. Ya. Karena apa? Semenjak kecil satu-satunya sahabat Nabi yang tidak pernah kafir itu Ali bin Abi Thalib. Ya. Abu Bakar pernah kafir, Umar apalagi preman, Utsman. Kalau Sayyidina Ali sejak kecil nggak pernah kafir karena apa? Semenjak kecil itu ikut kepada Nabi. Ya, semenjak kecil itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu ikut kepada Nabi. Sehingga tingkah lakunya sudah Islam. Nabi itu walaupun belum diangkat menjadi nabi, tingkahnya sudah Islam. Sudah Islam. Jelas ya? Jadi hukum kisos itu mulainya dari Nabi Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Waqutila dan kemudian dibunuhlah orang yang membunuh si Amil tadi. Qala ta'ala bermenan Allah Ta'ala. Kadzalika yang demikian itu ya sebenarnya itu ya sejarah panjang dari ayat yang sebelumnya ya. Semenjak pemuda yang namanya Amil dibunuh sehingga nuntut orang Bani Israil, orang Yahudi itu kepada Musa supaya dihidupkan. Terus Nabi Musa menyuruh menyembelih sapi betina. Itu akhirnya ya omong-omongan Nabi Musa itu ke Allah itu ya sampai warna sapi yang bagaimana ini itu sampai detail sekali itu namanya kadzalika. Al-ihya'u kehidupan, al-ihya'u hidup, al-ihya'u kehidupan. Ya kehidupan orang Bani Israil itu kayak gitulah. Ya, kunanya kuno, makanya sampai sekarang pun orang Yahudi itu ya tukang protes, ya bermusuhan terus. Udah dinas dalam Al-Quran itu orang Yahudi itu musuh utama orang Islam itu ya orang Yahudi. Yuhillahu menghidupkan Allah al-mauta orang yang mati. Ya, udah hal yang biasa. Jangankan hanya menghidupkan Allah itu, membuat Nabi Adam itu kan tadinya nggak ada, menjadi ada aja bisa, apalagi ini ada. Amil itu hanya mati. Ya. Dihidupkan yang mudah, hal yang mudah. Yuhyi menghidupkan Allah al-mauta orang yang mati. Wa yurikum dan memperlihatkan kepada kamu sekalian ayatihi tanda-tandanya Allah dalailah sebagai dalil qudratihi dan sebagai kuasanya Allah la'allakum mudah-mudahan kamu semua ta'qiluna termasuk golongan orang yang mempunyai akal atau berpikir. Tadabbaruna artinya berpikir, fata'lamuna jadi tadabbur. Kalian sering pernah dengar nggak tadabbur alam? Pernah ya? Tadabbur alam itu kalau kalian misalkan keluar ke pinggir pantai atau ke puncak gunung, bukit gunung, mentadaburi alam. Oh iya, tidur terlentang. Tadabbur alam. Gunung itu yang membuat siapa? Nah, itu namanya tadabbur, itu artinya juga berpikir tentang ciptaan Allah. Kembalinya mengagungkan kepada kekuasaan Allah. Itu tadabbur. Tatadabbaruna agar kalian berpikir, fata'lamuna maka kemudian kalian akan mengetahui annal qadira sesungguhnya kekuasaan Allah ala ihya'in atas orang yang hidup nafsin wahidatin seseorang qadirin maha kuasa. Ya kekuasaan Allah atas orang yang hidup itu maha kuasa. Mau dimatikan, mau dihidupkan sehari 1000 kali aja Allah mampu, maksudnya gitu. Ala ihya'in atas orang yang hidup nufusin orang banyak, nufusin orang banyak, kathiratin artinya orang banyak. Kalau nafsi itu satu seseorang, kalau nufus itu orang banyak orang. Kathiratin artinya orang banyak. Fatu'minuna maka agar kalian menjadi beriman. Jelas ya.
la'allakum ta'qilun itu begitu. Jadi kalian tadabbur, berpikir bahwa Allah itu maha kuasa segala-galanya. Jangankan hanya menghidupkan orang yang sudah mati. Nabi Isa aja begitu dipegang kan manusia gitu, orang mati pegang Nabi Isa hidup, apalagi hanya ini. Gitu. Kalian supaya berpikir atas kekuasaan Allah. Itu kalau berpikir dan dia iman. Kalau nggak iman bagaimana? Summa qasat, kemudian keras qulubukum, hati kamu sekalian, ayyuhal yahudu, artinya orang Yahudi. Nah, kalau orang Yahudi nggak beriman ya malah tambah keras lah. Coba aja kalau kamu udah nggak seneng seseorang, dirayu-rayu ya udah nggak seneng ya tambah keras. Nggak senengnya itu. Orang Yahudi juga gitu, udah nggak percaya kepada Musa, udah benci kepada Allah ya tambah nggak iman aja. Maka summa qasat qulubukum, summa qasat, kemudian keras qulubukum, hati kamu sekalian, ayyuhal yahudu, wahai orang Yahudi. Solabat artinya keras, an qabulil haqqi, dari menerima kebenaran, mimba dzalika, dari sesudah mana ya dzalika yang semuanya itu, kejadian itu udah dijelaskan di ayat di atas tadi. Udah dijelaskan, kamu minta dihidupkan ya hidup, ditanyain jawab siapa yang membunuh, terus yang membunuh dihukum kisos, dia kurang apa lagi ya. Tapi dasar Yahudi malah tambah keras, bukannya percaya kepada Allah. Itu tambah keras, itu artinya menerima dari hal yang benar. Al-madhkuri artinya yang telah disebutkan di atas tadi, tentang kaitannya orang yang dibunuh sampai hidup kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Al-madhkuri artinya yang telah disebutkan min ihya'il qatil, dari kehidupannya orang yang dibunuh, wama dan sesuatu qablihi dan sebelumnya, minal ayati dari tanda-tanda, fahia maka qasat qulubukum tadi, keras hatinya tadi, kal hijarati seperti batu, fil qaswati artinya di dalam batu yang sangat keras. Kiswah itu batu yang sangat keras kan ada ya. Kalau di Jawa itu batu apa namanya? Batu hitam itu. Itu enggak, batu hitam batu aja. Kalau giok itulah udah jenis lain lagi ya. Batu hitam itu kan sangat keras. Kalau yang agak putih-putihan itu kan empuk ya. Ada macam-macam. Ini kiswah itu ya batu hitam. Jadi orang yang hatinya keras dari petunjuk itu diumpamakan hatinya itu keras bagaikan batu hitam. Itu kalau nggak pakai gada yang gede itu nggak, kalau dipecah ya nggak bisa pecah. Keras sekali. Wa asaddun, dan bahkan lebih keras. Au asaddu, kata Quran nih. Au asaddu atau lebih keras, qaswatan dibandingkan batu hitam. Bahkan lebih keras lagi dari batu hitam. Allah itu mengumpamakan itu. Artinya apa? Kalau orang yang udah tertutup, udah kafir, udah tertutup dari hidayah Allah ya, dikasih nasihat, petunjuk ini itu, ya nggak masuk. Bahkan dia lebih keras daripada hati hitam. Makanya kalau tetangga sebelah itu yang sedikit-sedikit minta dalil itu ya, udah kita tunjukin dalil itu ya, namanya udah keras, dia tertutup, ya nggak mau nerima. Tahlilan haram, 7 hari haram, bid'ah ini itu. Padahal udah kita berikan dalil ya. Dalil, orang baca Quran hukumnya apa? Ya. Boleh, bahkan wajib, perintah di rumahmu, wazazinu, buyutakum biqiraatil Quran. Kapan? Kan nggak ada. Perintah hadis kan hiasilah di rumahmu dengan penuh bacaan Al-Quran kan gitu. Kapan boleh dilaksanakan? Hadis nggak memerintahkan, nggak membatasi ya, waktu kapannya itu nggak ada. Kalau sholat kan ada waktunya. Kalau perintah baca Quran nggak ada, ya kapanpun boleh. Habis maghrib boleh, habis subuh boleh, tengah hari boleh. Bagaimana caranya? Nggak ada. Dengan tiduran boleh, dengan terlentang juga boleh, dengan tiduran miring boleh, dengan duduk boleh. Kan nggak ada caranya. Ya pas
waktu meninggal, orang tua kita meninggal atau saudara kita meninggal, berarti ya boleh. Nggak ditentukan waktunya, caranya nggak ada. Udah ada dalilnya. Baca kalimat thayyibah itu boleh, malah bagus, dianjurkan, diperintahkan di Quran kan. Bukratan wa asilan, zikron kathiron, bukratan wa asilan, zikir yang banyak-banyak. Kapan waktunya bukratan wa asilan? Pagi boleh, malam boleh, pagi. Ya kapan aja boleh ya. Coba kalau pas nggak saudara kita nggak meninggal, kalau nggak ada yang tahlil bareng-bareng, ya, dia mungkin nggak bisa tahlil, apalagi bukan orang pesantren. Ya, makanya kita bareng-bareng. Nah, itu ada dalilnya. Hanya disusun oleh ulama. Tapi tetangga sebelah tetap aja, wah itu bid'ah, nggak dicontohkan Nabi. Katanya minta dalil, dikasih dalil bahwa baca Yazinu buyutakum bi qiraatil Quran, nolak juga. Kalau baca zikir sebanyak-banyaknya pagi sore hari, nolak juga. Dengan cara apapun kan boleh, berarti kan nggak dijelaskan caranya oleh Nabi, oleh Allah. Ya, Yazinu buyutakum itu jamaah ya boleh, gitu. Boleh-boleh aja kan. Ya, jamaah juga boleh, sendiri-sendiri boleh. Ya. Ini kan dalil, ya, hanya disusun aja oleh ulama supaya tersusun rapi. Nadzoman aja boleh nggak? Syekh Al-Busiri itu Maulaya Yasol itu kan juga Syekh Busiri itu disetujui oleh Nabi kan? Ya, dalam mimpinya buat nadzoman disetujui oleh Nabi. Akhirnya apa? Syekh Busiri itu dilus-lus pundaknya oleh Nabi, sakit stroke-nya sembuh. Nah, waktu Syekh Busiri mengarang ya, Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi, ya, dan seterusnya ya. Itu dalam keadaan stroke, ngimpi ditemui oleh Nabi. Busiri, nadzoman kamu itu bagus, amalkan, dielus pundaknya. Bangun tidur Syekh Busiri langsung sembuh dari stroke-nya. Itu ada ya, disusun ulama nadzoman. Lah ini tahlil disusun ulama kok ditentang gitu. Kok ditentang? Ketemu Nabi ada hadisnya kok ditentang, nggak percaya. Wah, itu bohong, itu ulama ketemu Nabi. Hadisnya itu ada, cok gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kok kemana-mana. Jadi apa namanya? Nah, sampai mana tadi? Qoswah. Nah, itu. Jadi kalau orang yang sulit menerima kebenaran, minta dalil, dikasih dalil, masih nolak juga, masih beranggapan bid'ah, itu oleh Allah dalam Al-Quran ini disebutkan au asaddu qaswah, atau lebih keras daripada batu hitam. Minha artinya daripada batu hitam. Wa inna minal hijarati, dan sesungguhnya dari batu, lama yatafajjaru tatkalanya retak dan memancarkan. Kan waktu di sebelumnya kan ada ya Nabi Musa ya, pukulkan itu kamu batu itu, akhirnya di Gunung Tur ya keluar air. Lama yatafajjaru tatkala wa inna minal hijarata, dan sesungguhnya dari batu hitam yang keras, lama yatafajjaru tatkalanya dipukulkan retak, minhu dari batu al-anharu, mengalirlah sungai, memancarkan air ya, mengalirlah sungai al-anharu, sungai. Wa inna minha, dan sesungguhnya dari batu, lama yashaqqaqu, tatkalanya retak, fihi, di dalam batu, di dalam lafal ini, idgham ta'i, diidghamkan ta'nya, mana tak? Ya mana? Ya fihi idgham ta'u, diidghamkan ta'nya. Ini tasyaqqaqu boleh, yashaqqaqu boleh. Fihi dalam lafal yashaqqaqu ini dibaca tak juga boleh. Kalau kalian membaca tasyaqqaqu itu boleh. Tapi Imam Hafiz membacanya yashaqqaqu itu boleh. Makanya di sini fihi di dalam lafal yashaqqaqu ini idgham ta'u, diidghamkan ta'nya. Fil asli, di dalam aslinya, fisyini, dalam shinnya, yasyak, aslinya itu justru tasyaqqaqu, tapi Imam Hafiz menjadi yashaqqaqu. Jelas ya, jadi boleh dua-duanya. Fayakhruju, kalau yang retak tadi,
Wa inna dan sesungguhnya minha dari batu, ya, dari batu yang keras tadi, lama yashaqqaqu tatkala retak, fayakhruju maka keluarlah minhu dari batu al-ma'u air. Kalian yakin nggak kalau dipukul tongkatnya Nabi Musa keluar air? Harus yakin. Kalau nggak yakin kafir kalian. Ini karena apa? Yang berfirman Allah ini dalam Al-Quran. Begitu dipukul retak keluarlah air. Ya. Jadi Bapak nggak ngarang ya. Bapak sudah cerita duluan, dibacakannya belakangan Qurannya ya. Ya, yakin. Kalau enggak, jadi Bapak nggak berani ngebohong. Semua berdasarkan Quran. Ya. Semua dalam keadaan berdasarkan Quran. Diulangi, wa inna minha dan sesungguhnya batu lama yashaqqaqu ketika retak batu, fayahruju maka mengeluarkan batu minhu dari batu alma'u air, keluar air, memancar air. Fa inna minha maka sesungguhnya batu yang hitam tadi, al-hijarah tadi, lama yahbitu tatkala turun, yang zilu artinya turun, min uluwin dari tempat yang tinggi, ila asfalin ke tempat yang lebih rendah, min khasyatillahi karena takut kepada Allah. Ya, konon batu ini apa namanya keluar surga itu bersama-sama namanya Adam. Ada orang yang berpendapat begitu juga. Jelas ya? Bismillahirrahmanirrahim. Illa asfalin kepada minha tadi ya batu, illa asfalin ke tempat yang lebih rendah, min khasyatillahi karena takut pada Allah, wa qulubukum dan hati kamu semua la tata'atharu tidak bisa la tata'atharu tidak ada bekas. Asar itu kan bekas. Tidak ada bekasnya dapat nasihat, tidak bisa menerima nasihat. La tata'atharu wa qulubukum dan hati kamu sekalian orang Yahudi, la tata'atharu tidak bisa menerima nasihat, wala talinu dan tidak bisa lembut, walal tifatu dan tidak bisa berpaling, anil khotobi dari khitab, anil khitobi dari khitab. Jadi orang kafir, orang Yahudi itu udah dihipnas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulubukum dan hati kamu sekalian la tata'atharu tidak bisa menerima nasihat, wala talinu dan tidak bisa lembut, wala tahsya'u dan tidak bisa patuh. Jadi orang Yahudi itu udah diknas dalam Al-Quran, hatinya nggak bisa menerima kebaikan setelah diberikan nasihat dan petunjuk yang banyak panjang lebar. Hatinya juga nggak bisa lembut dan hatinya tidak bisa khusyuk. Khusyuk itu artinya patuh. Makanya ngajaknya perang terus ya orang Yahudi itu. Sekarang di Yahudi di Palestina ini udah meninggal berapa? 31.000 lebih, 31.000. Udah dikecam oleh dunia luar ya, seluruh dunia mengecam ya, hatinya keras. Di Qurannya udah memang begini. Jadi kalau kalian santri ya nggak kaget, Yahudi nggak kaget karena di Qurannya begini, nggak bisa menerima nasihat yang baik-baik, hatinya nggak bisa lembut, nggak bisa patuh. Ya, gitu orang Yahudi itu. Dan tidaklah Allah bighafilin lupa amma dari sesuatu tak maluna yang telah diperbuat. Allah nggak akan lupa. Tunggu aja Yahudi. Kadang-kadang ya nantilah azabnya. Kalau ada sebagian dicicil ya sekarang, sebagiannya nanti. Allah tidak akan lupa kalau Yahudi itu kelakuannya begitu. Udah, pokoknya nanti intinya Yahudi itu akan disiksa, masuk neraka. Enggak lupa lah, enggak. Wa mawwahu dan tidaklah Allah bighafilin lupa
amma dari sesuatu tak maluna yang telah diperbuat. Wa innama dan sesungguhnya perbuatan Allah terhadap Yahudi yuakhirukum akan diakhirkan kepada kamu sekalian liwaktikum pada waktunya. Jadi kalau untuk orang Yahudi itu nanti akan diakhirkan. Jadi wa mawwahu bighafilin, Allah enggak akan lupa. Nanti akan diakhirkan, tunggu waktunya. Wa fi qiraatin dan di suatu bacaan bitah taniyatin dengan titik 2 di bawahnya. Jadi ada yang malun. Ya, ini kalau kalian baca tafsir itu tambah pintar. Dibaca wa mawwahu bighafilin amma ta'malun. Menurut Imam Hafaz, kalau imam yang lain, Imam Waras, wallahu bighafilin amma ya'malun. Nah, kalau Imam Ibnu Katsir nggak ketemu kalian tak malun itu, ketemunya apa? Ya malun. Jadi dibaca tak malun juga boleh, dibaca ya malun juga boleh. Bitahta niatin, tahta itu kan di bawah, niatin tuh titik di bawah, berarti apa? Ya. Bitahta niatin dengan titik 2 di bawah. Wa fihi dari dalam apa? Tak malun. Iltifata berarti berpaling anil khitabi dari pembicaraan. Kalau di dibaca ya malun itu berpaling dari pembicaraan anil khitabi. Tapi kalau dibaca tak malun dan yaitu Allah tidak akan lupa itu apa yang telah dikerjakan. Afatat ma'una, benar ya? Afatat ma'una. Apakah kamu kalian pada pengen ayyuhal mu'minun wahai orang mukmin. Afatat ma'una, apakah kamu pada pengen ayyuhal mu'minuna wahai orang mukmin. Nah, ini karena khitabnya itu Nabi Muhammad ya, waktu itu diturunkan pada Nabi Muhammad ya, tentu pada umatnya. Umat Muhammad, apakah kamu juga pengen ayu minu agar beriman semua? Al Yahudu artinya orang Yahudi ya. Ini disungkun, kata Sunda itu nyungkun. Afatat ma'un ini lil ingkar. Ini bahasa Allah ini nyungkun. Apakah kamu ingin wahai umat Muhammad yang sudah beriman itu? Muhammad, kamu dan umatnya, apakah kamu ingin kalau Yahudi itu mau iman semua? Kamu punya keinginan kalau Yahudi itu iman semua, gitu seolah-olah. Afatat ma'una ayyuminu, ayil Yahudu artinya orang Yahudi lakum kepadamu. Waqad kana dan sungguh telah ada farikun segolongan orang Yahudi. Ta'ifatun artinya kelompok minhum dari mereka orang Yahudi. Ahbaruhum itu sebagian itu pendeta. Nah, pendeta itu kan beriman. Pendeta itu tahu tapi enggak beriman. Dia tahu dia itu kalau ada kamu udah petunjuk Allah itu udah jelas diterima. Pendeta itu ahli agama. Tapi kamu diutus sebagai nabiku yang terakhir, pendeta-pendeta itu generasimu juga ada yang iman, ada yang tidak. Ya, Yahudi, dasar Yahudi itu kalau dia iman ya nanti kehilangan apa? Posisinya sebagai imam. Sedangkan dia udah menjadi tokoh, udah mendapatkan gaji kan. Nah, kalau iman pada Muhammad, iman padamu Muhammad sebagai nabiku, tentu dia kehilangan posisinya sebagai pendeta. Orang tidak akan ngirimi uang lagi kepadanya. Makanya dia nggak mau masuk Islam. Disungkun oleh Allah, nggak mungkin itu. Itu namanya istifham ingkari. Afatat ma'una, nyungkun. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad kana dan sungguh telah ada farikun sebagian dari orang Yahudi, ta'ifatun kelompok minhum dari mereka, ahbaruhum dari mereka itu ada sebagian yang menjadi pendeta. Yasma'una telah mendengar, yasma'una mendengar mereka semua yang kalam Allah, perkataan Allah fit Taurati di dalam kitab Taurat. Udah tahu lah, nggak usah dikasih tahu aja udah tahu dia itu ahlinya kok, ahli Taurat. Summa yuharrifunahu kemudian dia merubah. Ya, udah tahu tapi dirubah.
Makanya Taurat itu banyak yang dirubah gitu, banyak yang dirubah. Kalau Injil itu sedikit yang dirubah itu ya. Tapi kalau Taurat itu udah di Qur'annya memang Allah udah ini, mereka pendeta-pendetanya udah pada tahu, tapi mereka ngerubah sendiri untuk mempertahankan posisi mereka sebagai pendeta, sebagai tokoh, sebagai pimpinan. Summa yuharrifunahu, kemudian pada ngerubah pendeta tadi terhadap kitab Taurat. Yughayyirunahu artinya merubahhu terhadap kitab Taurat mim ba'di ma'aqaluhu, mim ba'di dari sesudah sesuatu aqaluhu mereka paham. Mereka udah paham, udah ngerti, harusnya dia yakin, tapi hatinya keras ya, keras nggak bisa lunak, sehingga malah dirubah. Fahimuhu maka mereka itu sudah pada paham. Wahum dan kamu sekalian ya'lamuna pada mengetahui annahum sesungguhnya orang Yahudi banyak muftaruna apa ini? Annahum muftarun itu kalau lupa berbi apa ini? Buhang. Annahum sesungguhnya pendeta Yahudi tadi itu ya muftaruna membuang ya muftarun itu memalingkan hal yang hak terhadap yang salah karena merubah daripada kitab Taurat tadi. Wal hamzatu dan hamzahnya yang mana ini? Oh, hamzah istifham tadi afatat ma'una. Wal hamzatu dan hamzah istifham lil ingkari untuk mengingkari, nyungkun lah. Nggak bisa. Apakah kamu ingin orang Yahudi itu iman semua? Nggak mungkin lah kan gitu. La tatma'u lil ingkari untuk mengingkari. La tatma'u artinya kalian jangan menginginkan. Jadi artinya sebaliknya, apakah kamu menginginkan kata Allah orang Yahudi iman semua? Itu padahal maksudnya itu sebaliknya, nggak mungkin lah gitu. Jadi kalian itu jangan menginginkan orang Yahudi itu iman semua. Falahum maka sesungguhnya mereka sabiqatun mendahulukan fil kafir wallahu a'lam bis shawab. Sampai ayat 75 ini ganti ayat ya.